Ya, tadi kita sudah sama dengarkan bahwa kronologis tentang sejarah perjuangan pemekaran Kepulauan Buton ini memang sangat fenomenal dan sangat luar biasa. Dan bagi yang tidak tahu sejarah perjuangan ini akan menjadi bias dan sehingga perjuangan akan menjadi liar dan kemungkinan besar resistensi dari pemekaran Kepton itu akan terjadi jika sejarah perjuangan pemekaran ini kita tidak pahami dengan benar. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di antara kita juga ada beberapa pegiat pemekaran. Salah satunya ada Hadir Saleh Gadiru SAG, yang juga dia adalah salah satu tokoh pemekaran di Buton Tengah. Dia waktu itu menjadi ketua tim pemekaran. Juga hadir Pak Mamnun Saido, ketua KNPI, yang kemarin alhamdulillah menggagas lahirnya Sekber kemarin di Raja Wali. Beliau inilah yang kemudian jadi awal dari pertemuan Raja Wali kemarin. Saya minta kesediaan Pak Saleh dulu memberikan penanggapan tentang fenomena yang ada hari ini, tentang bagaimana kemudian ada deklarasi ulang yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Saya kira barangkali Bapak bisa berikan tanggapan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja apa yang dijelaskan oleh Pak Umar dalam kapasitas sebagai mantan bupati, sebagai koordinator percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton yang disepakati dalam pertemuan Raja Wali. Saya kira kalau dari sisi sejarah itu sudah tuntas. Menyangkut adanya riak-riak yang muncul hari ini, awalnya saya menganggap ini sebagai hal yang positif. Semangat pemekaran Kepton ini sudah terintegrasi secara bagus di level generasi ini yang kita harapkan ini akan berpenambungan dalam ya namanya pemekaran Kepton. Tapi kalau kemudian kita harus bicara pada sisi administrasi, kalau kita analogikan angka 1 sampai 10, mungkin proses yang jalan sekian lama yang hari ini digagas dan dikerjakan oleh Sekber, anggaplah kita tempatkan itu posisinya di 6 atau 7. Tapi kalau kita kembali lagi ke deklarasi, itu berarti kita kembali lagi ke angka 1. Harapan saya sebenarnya adalah seluruh elemen yang peduli dengan percepatan pemekaran Kepton ini, kita bersatu, kita dorong yang sudah ada. Kalau ada sisi-sisi kurangnya kita sempurnakan, dan ini yang kemudian kita bawa ke satu titik, yaitu mereka yang menjadi penentu, sehingga ada koneksi dengan yang disampaikan Pak Bupati Buton tadi. Ketika kesempatan pertama keran pemekaran itu dibuka, kita berharap Kepton termasuk daerah yang ikut masuk dalam kesempatan pertama itu. Jadi kita memang jangan lagi kita bicara pada sisi bahwa seakan-akan munculnya gerakan-gerakan ini mau memperlihatkan identitas diri, seakan-akan Kepton ini bergelora karena ada kelompok-kelompok tertentu. Enggak, Kepton ini sudah di ending, sudah selesai pada sisi administrasi, lobby berdasarkan ketentuan undang-undang yang baru. Yang butuh kita lakukan bersama adalah hari ini penguatan. Karena yang mau mekar itu harus juga kita waspada, bukan hanya Kepton, daerah lain juga hari ini lagi siaga 1 menunggu kapan keran pemekaran itu dibuka. Nah, ini kalau kita bersatu dalam rangka bagaimana tetap mengawal Kepton ini masuk ketika keran pemekaran itu dibuka, saya kira saya sepakat dan memang itu yang kita harapkan.
Jadi saya kira mungkin melalui forum ini kita juga menghimbau semua teman-teman kita, bukan kelompok tapi seluruh rakyat Buton. Mari kita berpikir bahwa apa yang akan kita kerjakan ke depan adalah apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan kemudian ini yang kita kawal secara bersama-sama supaya istilah sekarang itu jangan kendor. Kira-kira itu barangkali kalau tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Gandiru, luar biasa. Terima kasih banyak atas tanggapan. Saya akan minta Pak Pamnum berbicara tentang solusi apa yang harus kita lakukan dalam rangka persiapan pemekaran Kepton hari ini, di mana kita sudah sama lihat, sudah tahu bahwa teman-teman kita yang juga berjuang untuk Kepton hari ini, yaitu gerakan apa ya namanya, gerakan masyarakat ya, masyarakat Nusantara yang dilakukan oleh GRAM hari ini, di mana sekarang ini saya juga mengundang mereka, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang mereka ke sini supaya kita bicarakan bersama tentang apa-apa yang akan kita buat. Dan setelah hasil konfirmasi terakhir, mereka lagi ada rapat teknis untuk persiapan penyerahan maklumat ya ke DPR RI Pusat, ke DPD. Dalam rangka persiapan kedatangan Ketua DPD RI ya tanggal 17 atau tanggal 16 ya, Pak Lanyala Mataliti. Saya mau minta pendapat Pak Mamnum, kira-kira apa generasi muda ya bisa berikan solusi tentang persiapan-persiapan apa yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan ke depan. Silakan Pak Mamnum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para bini sepuh, para orang tua saya. Saya pada posisi sebagai peserta pada diskusi koja-koja malam ini. Yang kedua juga mungkin kurang elok kalau kemudian saya pribadi menilai gerakan kawan-kawan. Namun secara prinsip bahwa satu gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan selama ini dalam wabil khusus kerja-kerja tim percepatan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton di bawah koordinator Bapak Samsul Umar bersama melalui wadah sekretariat bersama juga penting untuk diapresiasi. Toh kemudian ternyata bahwa semangat kita sama, bahwa kita ingin terbentuknya sebuah daerah baru dengan nama Provinsi Kepulauan Buton, dan alhamdulillah kerja-kerja itu sudah berjalan dengan baik, benar, dan cukup beradab, sehingga idealnya semangat ini tetap dijaga, dipupuk, tetap ada orang per orang, kelompok per kelompok yang ingin juga memberi sumbang saran pikiran tenaga bukan Provinsi Kepulauan Buton, pemekaran dari Sulawesi Tenggara ini juga idealnya juga memang karena kita punya rumah besar, hal ini sekretariat bersama. Nah, kalau kemudian kita duduk bersama berdiskusi, saling mengisi guna tercapainya tujuan bersama. Saya kira itu, saya sekali lagi semangatnya bahwa kita ingin mendorong agar upaya juang cara yang baik, benar dan beradab, dan insya Allah kita juga tetap mensupport semua langkah-langkah kerja-kerja yang telah dilakukan oleh para senior-senior dalam hal ini tim percepatan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, dalam hal ini sekretariat bersama. Saya kira itu, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mamnum. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya sudah banyak yang kami coba rangkum dalam pertemuan ini. Kami sebenarnya kita mengundang di sini teman-teman pejuang Kepton. Dalam hal ini Sekber. Kemudian ada KNP 3 yang seharusnya diwakili oleh Bapak Alimuddin, dan tokoh GRAM juga saya undang, yaitu Bapak Agus Baida dan Triat. Saya juga mengundang beliau-beliau, dan yang terakhir saya undang juga dari Kongres
Rakyat Buton. Dalam hal ini Bapak Takdir Muharram Rauf sebagai pengagas Kongres Rakyat Buton, yang tentunya juga barangkali perlu kita dengar pendapatnya tentang rencana Kongres Rakyat Buton ke depan yang digagas oleh beliau. Pada Saudara Takdir barangkali saya persilakan untuk memberikan sedikit pendapatnya. Yang saya hormati ini sepuh orang tua saya, Pak Sahibu, dan para Bupati Buton dan Bupati Senior, serta kakak-kakak dan teman-teman semua. Rasanya tidak banyak mungkin yang saya mau ungkapkan. Di bayangan saya tadi hadir ini, kita mau ingin mendiskusikan apa yang seksi untuk kita angkat sehingga kita masuk dalam wilayah yang bisa menjadi hitungan masuk dalam diskusi tentang dari awal, dari diskusi panjang perjalanan Kepton ini bersama teman-teman. Kita diskusi administrasi saya kira sudah selesai. Apa yang kita mau diskusikan seperti yang dijelaskan oleh koordinator sekber. Saya berpikir bahwa yang mesti kita diskusikan sebenarnya, apa yang mesti kita lakukan bahwa dalam perjuangan panjang kita ini, apa yang mesti kita lakukan untuk bisa masuk dalam poin-poin yang masuk dalam peraturan pemerintah, dua peraturan pemerintah tadi sebagai alat seleksi. Harusnya diskusi itu berkembang ke sana dari sekian diskusi-diskusi panjang. Saya tidak mau ingin menyikapi tentang gerakan-gerakan yang ada di teman-teman. Saya kira itu merupakan apresiasi dari keinginan dari sisi sosial masyarakat. Saya kira awalnya saya sama dengan senior tadi juga sepakat dengan kalau kita aksi untuk menjadi penyemangat, tapi takutnya jangan sampai kelebihan semangat kita kehilangan nada dasar. Penilaian saya apa dari perjalanan panjang 2004 sampai dengan 2021 ini, kalau seperti anak sekolah yang dia mendengarkan tentang perjuangan Kepton pada saat dia usia kelas 3 SD sampai dia masuk perguruan tinggi, bahkan masuk di Kepton belum ada, jadi sesuatu hal yang wajar kalau mereka bertanya tentang Kepton. Bagi para politisi saya kira sangat paham sekali. Makanya ketika ada salah arah juga kami sebagai yang menonton akan paham, karena proses pemekaran ini adalah bagian dari proses politik. Ya sah-sah saja kalau ada kepentingan politik yang masuk dalam pergerakan itu. Tetapi tanda petik, ketika dia sudah merusak rumah besarnya perjuangan bersama, nah ini yang harus kita cut. Gagasan Kongres sebenarnya sudah didiskusikan dari 2 tahun lalu, adalah merupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang proses pemekaran itu. Kongres diilhami dengan teman-teman KNP yang lalu pada saat kita gagal di Buton Raya, lantas adik-adik KNP, minta maaf saya sebut adik-adik itu senior, dari KNP coba menggagas kembali untuk mengumpulkan kita seluruh orang Buton. Itu pemahaman kami, sehingga lahirlah silaturahim masyarakat Buton Nusantara, dan silaturahim itu melahirkan sebuah rumah besar perjuangan untuk kita lanjut kembali, kan gitu ya. Kita melahirkan sekber. Ada 2 pemaknaan sekber di mata kalangan pegiat, dan saya membantah itu waktu itu. Sekber ada yang mengatakan bahwa hanya urusannya berkas-berkas. Mana bisa politik hanya berkas gitu. Saya ingin tegaskan bahwa sekber adalah representatif masyarakat Buton dalam memperjuangkan keinginan cita-citanya untuk mengusung sebuah daerah otonomi baru. Itu di pandangan saya waktu itu yang mengamati perjalanan panjang sekber. Dari rentang perjalanan itu sekarang kita sudah masuk di tahun 2021. Kita semua bagi yang paham pasti sudah tahu hanya satu kendalanya. Sampai sekarang belum ada alat seleksinya.
2 RPP tadi. Nah, harusnya diskusi kita arahkan bagaimana caranya kita bisa menarik simpati pemerintah untuk keluar 2 RPP itu. Bukan kita saling menyerangkan. Nah, ini seperti itu. Sehingga konsep Kongres kita terilhami dengan ada DKP. Ayo kita kumpul lagi untuk kita mendiskusikan itu. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam poin-poin hitungan ketika keluar, sehingga ketika kita ke DPR, bayangan saya kita ke DPR provinsi bukan mempertanyakan surat-surat, tapi mempertanyakan kepada seluruh kita punya anggota DPR Dapil 4 apa yang mereka lakukan dalam rangka mendorong itu. Ketika kita ke gubernur, kita bertanya dengan gubernur apa yang dilakukan kebijakan gubernur yang bisa mendorong itu. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi, sehingga kami bingung. Nah, solusi yang waktu itu kita diskusi panjang. Ayo kita lakukan kongres untuk kita kumpul semua, kita membicarakan dan bagaimana langkah selanjutnya kita lakukan. Itu mungkin yang saya perlu sampaikan, Abah. Nah, kongres kami konsepnya sederhana. Kongres untuk kita kumpul bersama, mendengarkan orang-orang yang punya kompeten untuk menjawab. Siapa yang menjawab itu kita tidak dengar lagi di mana-mana. Kita undang ke komisi 2 DPR RI, komite 1 DPD, pihak Depdagri, gubernur, bupati 6 cakupan wilayah, dan mengundang seluruh diaspora Buton untuk didengarkan di sana, sehingga tidak terjadi lagi fitnah-fitnah seperti apa. Dan dari situ kita bisa memutuskan langkah-langkah apa yang kita lakukan. Itu konsep kongres yang kita lakukan. Di sesi lain kita akan mengundang pakar-pakar tata negara untuk bisa memaparkan apa potensi Buton yang bisa diangkat, yang spesifik, yang beda dengan daerah lain. Konsepnya itu saja, sehingga tidak. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Takdir sebagai Agas Kongres. Ya, malam ini kita sudah cukup waktu barangkali dalam koja-koja kita malam ini. Sebelum kita koja-koja berakhir, saya ingin minta closing statement dari Bapak Purna Bupati Ama dan juga Yarna Bupatiana. Ini saya minta closing statement dari Bapak. Saya kira waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, maka tibalah akhir pertemuan kita dan saya diminta memberikan setelah kita dengarkan semua pemaparan tadi, mulai dari Mas Saminul dan memang ini sudah jelas bahwa mengenai perjuangan Kepton ini sebenarnya sudah tidak ada masalah, hanya tinggal bagaimana mengadakan pendekatan kepada mereka yang berkompeten tingkat besar maupun daerah. Tentu dalam hal ini peran gubernur juga sangat penting dan pejabat-pejabat yang ada di DPR maupun di DPD. Dan ternyata yang diragukan itu seakan-akan persyaratan administrasi itu nggak tahu bagaimana di mana letaknya, mulai atau bagaimana, tapi ternyata sudah ada. Karena apalagi mau diulang lagi dan ditanya teruskan hanya sekarang barang itu di mana sekarang. Maka oleh karena itu saya kira pertemuan kita malam hari ini sudah begitu jelas, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Kami dipercaya untuk menerima dan bagaimana suksesnya pertemuan ini dalam rangka perkembangan kita bersama untuk mengunggulkan, mensukseskan daripada Kepton itu sendiri. Mudah-mudahan ini semua niat baik kita ini menjadi kenyataan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan responnya. Saya kira itulah, dan saya terima kasih. Dalam pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, kami menyampaikan minta maaf yang sebesar-besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya saya minta closing statement dari Yarona Bupatiana, Bapak Samsul Umar Samio. Ya, terima kasih. Saya hanya mau mengulang kembali bahwa Sekber dalam keberadaannya hanyalah melengkapi seluruh rangkaian proses administrasi yang dibutuhkan untuk pemekaran. Dan alhamdulillah apa yang sudah dikerjakan Sekber itu, kalau hitungan persyaratan itu dari A sampai Z sudah selesai. A sampai Z-nya sudah terbungkus, selesai, sudah tuntas semuanya. Oleh karena itu Sekber tidak pernah menutup diri. Kalaupun ada teman-teman yang mau melakukan pembentukan lain seperti kongres, seperti geram, seperti ada sekarang kompak, sekarang ada lagi itu. Nah, itu malah lebih bagus. Tapi dengan catatan lakukan aksi, tidak usah mengganggu yang sudah ada. Kalau misalnya perlu tuntunan dari Sekber berkaitan dengan administrasi, datang. Di Sekber itu berkas ada setinggi ini. Kalau perlu butuh itu kita kasih. Cuma kalau tanya Pak Jusmani, dia itu taat asas, tidak akan mungkin dia kasih. Kalau nanya ke saya suruh pasti beliau keluarkan, karena beliau bekerja selama ini selalu menunggu informasi dari saya. Ya kalau seperti dia bilang taat asas, berarti siapa yang nyuruh dia itu yang dia laksanakan. Jadi sekali lagi Sekber dalam keberadaannya pertama membuka diri, silakan saja, bismillah. Justru ini kerjaan yang dibutuhkan kita beramar-amar, tapi jangan nyelonong, jangan nabrak, jangan senggol. Karena nyelonong senggol itu justru hanya membahayakan apa yang kita sementara kerjakan sekarang. Karena pemerintah lagi selektifnya. Bisa bayangkan kalau A sampai Z kita sudah penuhi, tiba-tiba deklarasi, kita baru urus lagi dong ini. Kita baru mulai A lagi sampai Z, B lagi sampai Z lagi. Lalu dari mana mau kumpulan itu? Nah, inilah yang kita perlu ingatkan. Kenapa? Kalau misalnya ada aksi, bahkan kemarin saya kan sudah pernah rencana, bahkan sudah nyuruh orang saya untuk ketemu kapal pelni itu. Kapal pelni maksudnya mau saya charter bolak-balik, nanti orang tidur di kapal 3 hari, bolak-balik 3 hari di Jakarta, tidurnya di kapal. Ternyata setelah saya suruh itu baru saya tahu kalau kapal pelni itu pada saat dibeli ada perjanjiannya dengan pihak jual di Jerman. Tidak bisa membawa demo, tidak bisa membawa tentara untuk dalam satu, itu tidak bisa, ada persyaratannya. Nah, sehingga saya minta sama mereka, solusinya gimana kira-kira? Solusinya jangan bawa simbol-simbol, beli tiket secara alami saja, naik jalan gitu. Itu saya sudah sampai gitu, tapi gerakannya aksi, sekali lagi aksi. Jangan pergi di DPR. Buat apa pergi di DPR provinsi? Karena DPR provinsi itu kan mengeluarkan rekomendasi saja. Toh rekomendasinya sudah didapat. Kenapa pergi tanya lagi di sana? Mana administrasinya? Kenapa administrasinya itu salah? Cacat hukum administrasi, cacat formil. Loh itu kan namanya bukan berjuang, merusak orang yang sudah ada di depan. Pantas saja kalau kita disengat ya kita nyengat lagi. Jadi itu yang kita tidak inginkan. Mari kita kompak. Kalau mau ada kegiatan kita dukung. Jangan buat yang aneh-aneh lagi, yang kayak gitu. Kembali tamaya kayak Giumbo. Ya sudahlah, kita lurus saja, urus proses ini sampai selesai, dan kita berharap pemerintah pusat sesegera mungkin membuka keran pemekaran ini, di mana jeda. Kan moratorium itu sebenarnya jeda saja. Jeda, berhenti sementara, lalu pemerintah lagi melakukan evaluasi terhadap itu. Salah satunya tentang grand design itu. Seberapa banyak provinsi yang akan dijadikan di NKRI tadi ini. Ada yang mau 45, ada yang mau 51. Itu sudah ada terwacana, cuma belum ditetapkan. Mudah-mudahan ini segera mungkin mengambil sikap dan sekali lagi saya mau yakinkan kepada seluruh masyarakat daerah cakupan Kepton bahwa kalau pemekaran sudah dibuka, insya Allah Kepton itu sudah pada lintas yang paling atas. Sekali lagi saya yakinkan itu. Jadi tidak usah dengar-dengar ada aksi yang mau cari-cari nama-nama sendiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi atas nama kami semua para
adik-adik, rekan-rekan kami, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada orang tua kita, Pak Saidu dan Ibu Wisni, yang sudah memfasilitasi pertemuan di kediaman beliau. Dan insya Allah sekali lagi kami terus berdoa agar supaya orang tua kita, senior kita diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semua kita sudah dapat dengarkan tentang kronologis perjuangan Kepton dan beberapa pendapat dari Bidismu maupun dari, terima kasih Bapak Bupati Buton yang telah hadir di Galam Bapak Saidu, dan yang paling penting adalah terima kasih saya kepada Bunda yang telah begitu repot menyediakan santap malam buat kami. Terima kasih dan terima kasih lagi. Tidak ada yang sempurna, akan selalu ada perjuangan. Kamu hanya perlu memilih dengan siapa kamu berjuang. Ronald Bas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.